Halo semuanya, gue Aisyah Jovianti. Hari ini mata pelajarannya itu IPS. Nah, di sini gue pengen ngejelasin ASEAN. Nah, ASEAN itu ada 10 anggota, yaitu Myanmar, Thailand, Kambodia, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Philippines, dan Brunei Darussalam. Lanjut ya. Nah, gue pengen ngejelasin nih letak astronomis dan geografis Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia di sebelah tenggara. Letak Asia Tenggara dapat ditinjau menurut posisi astronomis dan letak geografis. Posisi astronomis merupakan letak suatu kawasan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalian tahu gak sih garis lintang dan garis bujur itu apa? Nah, garis lintang itu adalah garis hayal yang sejajar dengan ekuator, yang melingkari permukaan bumi secara mendatar. Bisa dilihat ya di gambar, garis lintang itu yang sebelah kiri. Nah, kalau garis bujur itu adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, serta membentuk setengah lingkaran bumi. Nah, garis bujur itu yang sebelah kanan, bisa dilihat. Ya. Kita lanjut ya. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Asia Tenggara pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat-ingat ya, dicatat. Kawasan Asia Tenggara dilewati garis khatulistiwa atau ekuator dan garis balik utara. Posisi geografis Asia Tenggara ini mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduk. Lanjut, itu ada letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu kawasan dilihat di permukaan bumi sebenarnya atau ditinjau dari kawasan sekitarnya. Berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bisa dilihat di peta, benua Australia itu yang bawah yang warna kuning, serta Samudra Hindia itu yang Indian Ocean, dan Samudra Pasifik yang dekat Indonesia, yang North Pacific Ocean. Lanjut, ada sejarah ASEAN. Nah, ini itu merupakan daftar negara-negara ASEAN hingga saat ini. Yang pertama itu ada pendiri ASEAN. Itu terdiri dari 5 negara. Itu ada Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Mereka menjadi anggota ASEAN sekaligus pendiri ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ke-6 ASEAN. Di anggota ke-7 itu ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan anggota ke-8 ke-9 ASEAN itu ada Laos dan Myanmar. Terakhir tanggal 30 April 1999 itu ada Kamboja. Terus di sini ada tujuan berdirinya ASEAN. Apa sih tujuan berdirinya ASEAN? Yang pertama itu ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Lalu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional.
Keempat, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara. Terakhir itu ada memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Selain tujuan berdirinya, apa sih hasil kerjasama ASEAN tuh? Nah, yang pertama itu ada Universitas ASEAN yang terletak di Sumatera Utara. Letaknya itu lebih tepatnya di Pematang Siantar. Selanjutnya itu ada pabrik. Yang pertama itu pabrik pupuk urea amoniak di Malaysia, pabrik abu soda di Thailand, pabrik pupuk ASEAN di Indonesia, pabrik tembaga ASEAN di Filipina, dan terakhir pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Terus apa lagi sih bentuk kerjasamanya? Itu ada terbentuknya ZOPMAN, yaitu Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Itu tuh zona bebas dan netral. Lalu berdirinya tempat promosi ASEAN untuk pedagang, investasi, dan pariwisata di Tokyo. Nah, sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.